tema yang diberikan kepada saya berkaitan dengan motivasi dan inovasi kerja. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menawarkan sebuah formula. Ini kalau ini formula sukses ini sudah cukup populer ya, bahwa have itu sama dengan do dikali be. Jadi kalau kita ingin memperoleh sesuatu yang terukur, target kinerja yang terukur, ya, kemudian hasil kerja yang terukur, maka dua yang harus kita lakukan. Kita perlu do sekaligus be. Katakan kemudian kinerja kita ditargetkan 10, maka pilihannya do-nya bisa 10, be-nya bisa 1. Atau do-nya 1, be-nya 10. Kira-kira Bapak dan Ibu milih yang mana ini? Kalau seandainya ya, KPI Bapak dan Ibu katakan kalau diangkakan nilainya 10, milih do-nya yang 10, be-nya 1, atau do-nya yang 1, be-nya yang 10. B itu maksudnya saya ingin menjadi apa, itu urusannya dengan pikiran dan perasaan gitu. Saya berharap Anda milihnya yang do-nya 1, be-nya 10. Kenapa? Karena kalau Anda pilih yang do-nya 10, be-nya 1, itulah kelompok P16. Tahu kelompok P16? Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula pas pensiun penyakitan. Kalau bahasa Sundanya ciling cingcat ya, kerjanya sibuk tapi tidak menghasilkan. Ya. Apa namanya? Kalau guru bisnis saya mengatakan sibuk formatting, kelihatannya sibuk tapi tidak produktif gitu. Maka yuk kita yang do-nya 1, be-nya 10 ya. Kerjanya biasa aja tapi hasilnya optimal. KPI-nya tercapai, nilainya 10, do-nya 1, be-nya 10 ya. Maka tugas kita apa kalau gitu? Yang paling utama tugas kita adalah menaikkan B. Ya, berarti kita tugasnya apa? Menaikkan B. Ya, pertanyaannya, ya, bagaimana kemudian kita meningkatkan B kita? Ya, do-nya kan sudah ada tuh job description-nya, ya, dari kementerian, dari pemerintah daerah sudah ada do. Ya, maka yang kemudian perlu kita tingkatkan B supaya have-nya tercapai dan kita tetap enjoy, kita tetap asik gitu ya. Nah, gimana caranya meningkatkan B? Karena waktunya terbatas, sebenarnya ada banyak cara, maka pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi ya, dua saja. Apa itu yang perlu kita meningkatkan B? Pertama, ya, kalau kita melakukan sesuatu kita perlu punya spirit, ya, punya spirit. Maksudnya apa? Kita perlu menyiapkan apa alasan utama saya bekerja atau beraktivitas. Kenapa sih Bapak dan Ibu bekerja menjadi pegawai di pemerintahan daerah Jawa Tengah? Atau di sini saya lihat ada yang dari rumah sakit, ya. Kenapa sih Bapak dan Ibu bekerja di rumah sakit daerah? Ya. Apa alasannya? Ya. Apa alasan Bapak dan Ibu bekerja? Kalau Bapak dan Ibu bekerja ketemu alasannya, maka motivasinya itu akan terjaga. Maka semangatnya itu akan terjaga. Ya, maka gimana Pak supaya saya punya alasan yang kuat? Alasannya itu gimana Pak merumuskan? Saya menggunakan 3, ya. Anda perlu punya alasan rasional, punya alasan emosional, dan punya alasan spiritual ketika Anda bekerja. Ya. 3 alasan apa aja? Rasional, emosional, spiritual. Maka kalau Anda punya 3 alasan ini, Anda terus punya spirit untuk bekerja. Anda punya motivasi yang terus tumbuh. Maka juga, gimana Pak cara menyusun alasan rasional? Anda cukup menjawab 2 pertanyaan ini. Yang rasional. Coba tolong siapkan cara rasional. Alasannya, apabila saya termotivasi dan berinovasi di Pemda Jawa Tengah ini, apa untungnya untuk saya? Anda perlu menemukan keuntungan yang Anda dapatkan ketika Anda termotivasi saat bekerja dan juga Anda berinovasi. Untuk apa saya inovasi? Kalau Anda nggak tahu untungnya, nanti Anda akan ngomong, wis ojo ngoyo-ngoyo, sing usul sing mikul, kesel. Atau PGPS, pinter goblok penghasilan sama. Jadi pinter budu gajine podo, wis ora usah termotivasi, wis ora iso inovasi, kesel engko. Maka kalau Anda ingin termotivasi, justru Anda perlu menemukan, saya apabila saya termotivasi dan berinovasi di Pemda Jawa Tengah ini, apa untungnya buat saya ya? Itu alasan rasional. Yang kedua adalah ini, ya. Apa yang saya dapatkan dengan motivasi tinggi dan inovasi? Kira-kira yang saya dapatkan apa?
Kalau saya bekerja dengan inovasi, saya bekerja kemudian termotivasi, apa yang saya dapatkan? Itu alasan rasional. Tapi alasan rasional nggak cukup Bapak dan Ibu, supaya lebih kuat ya boleh jadi alasan rasional gini, ya aku kerja di Pemda kan aku angsurannya belum lunas, perlu angsur rumah, mobil, nggak apa-apa juga. Sehingga kemudian saya dapat penghasilan bulanan, aku bisa beli rumah, beli mobil, nyekolahin anak dan sebagainya. Itu alasan rasional. Ada yang kedua, alasan emosional. Emosional itu apa? Dengan motivasi yang tinggi dan inovasi. Apa saja makna yang saya dapatkan. Jadi ada makna yang lebih dalam. Ya, saya dulu pernah ke Solo, Bu Ambar. Ya, waktu ke Solo itu saya ngisi training sebuah perusahaan, acaranya di Solo. Saya pagi-pagi biasa jalan-jalan tuh, Bu Ambar. Begitu kemudian ketemu orang sedang nyapu, saya tanya, lagi ngapain Mas? Nyapu. Marah tuh. Saya kira orang Solo lemah lembut, ternyata dia nyolot, nyapu. Oke. Penyapu yang kedua saya tanya, lagi ngapain Mas? Nyapu Mas, lebih sopan tuh. Dan penyapu yang ketiga, nyapunya itu kayak sambil nari gitu. Kemudian saya tanya, lagi ngapain Mas? Saya sedang mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo. Ya, kira-kira kerjanya beda nggak? Beda. Kenapa? Karena dia ada makna yang saya dapatkan. Bahwa saya bukan hanya sekedar tukang sapu, tapi saya sedang mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo. Pertanyaan saya, dengan motivasi tinggi dan berinovasi Anda bekerja di Pemda Jawa Tengah, apa makna yang Anda dapatkan? Ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apabila saya terus termotivasi dan berinovasi, saya akan dikenal sebagai siapa? Ya, kalau kita ingat Raja Dangdut, Rhoma Irama, ya kan? Ahli pesawat B.J. Habibie, atau kalau kita sebut B.J. Habibie, ahli pesawat. Rhoma Irama, Raja Dangdut. Kalau Anda sekarang disebut nama Anda, apa yang muncul? Nah, kira-kira ya, kalau Anda kerjanya termotivasi dan berinovasi, begitu disebut nama Anda, kira-kira orang akan mengenal Anda sebagai siapa? Ah, ini penting. Kalau kita punya itu ada dorongan emosional kita. Nah, yang lebih powerful lagi, Bapak dan Ibu, yang saya hormati, ya, itu dorongannya tidak hanya rasional, tidak hanya emosional, ada dorongan yang ketiga, yaitu apa? Dorongan yang ketiga adalah dorongan spiritual. Apa itu? Kita perlu mengajukan pertanyaan. Apakah Tuhan menyintai motivasi dan inovasi saya? Kalau saya berinovasi di Pemda Jawa Tengah ini, apakah Tuhan menyintai saya? Ya. Apakah yang memberikan rezeki kepada saya itu menyintai saya? Yang menciptakan saya itu menyintai saya? Ya. Itu dorongan spiritual, Bapak Ibu. Ya. Sehingga kalau kita kerja, kita tidak hanya mencari rupiah, tapi juga bernilai ibadah. Kerja kita tidak hanya mencari bayaran, tapi juga dapat ganjaran. Asik kan ya? Rupiahnya dapat, ibadahnya dapat. Ya, bayarannya dapat, ganjarannya dapat. Dan dalam spiritual ini pertanyaan yang kedua juga adalah, apabila saya terus termotivasi dan berinovasi, apakah bisa mengantarkan saya ke surga? Nah, penting tuh. Karena pada hakikatnya adalah apa? Kita ini makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Jadi kita ini semuanya makhluk spiritual. Nenek moyang kita sama, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam asalnya dari mana? Dari surga. Maka seyogianya kampung halaman kita yang sesungguhnya, kampung halaman saya sesungguhnya bukan Purworejo ya. Saya berasal dari Purworejo ya, di Kuto Arjo ya. Kampung sesungguhnya kita adalah surga yang disiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka pertanyaannya kemudian perlu kita ajukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila saya terus termotivasi dan berinovasi, apakah bisa mengantarkan saya ke surga? Ya. Kalau kita punya 3 alasan tadi, Bu, alasan rasional, alasan emosional, dan juga alasan spiritual, maka motivasi kita akan terus terjaga. Saya sebagai seorang trainer, ya, saya punya alasan rasional, ya, bahwa jadi trainer bayarannya lumayan. Saya juga punya alasan emosional. Apa alasan emosional saya? Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari makan di Indonesia, maka saya akan berkontribusi buat Indonesia. Setidaknya saya berkontribusi di Indonesia untuk 3 hal. Itu apa? Melahirkan para trainer, melahirkan para leader, dan melahirkan para entrepreneur. Jadi saya mendidik 3 ini. Jadi kalau Anda
Nah, ini teman-teman Jawa Tengah silahkan nanti bulan April saya meluncurkan program ya Exponential Leader. Ya, jadi kami mendidik anak-anak muda itu aktivis Karang Taruna, aktivis gerakan-gerakan pemuda di Indonesia yang itu berkontribusi untuk Indonesia jauh lebih baik, itu akan kami dampingi gratis, nggak perlu bayar. Ya, pendampingan leader muda. Ya. Nah, juga ada entrepreneur. Saya juga sampai sekarang masih mendampingi entrepreneur. Ada sekitar 138 usaha kecil UKM, usaha kecil miliaran yang saya bimbing. Dulu awalnya modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bulan Desember yang lalu kita ketemuan di Semarang. Ya. Dan setelah diakumulasi total asetnya lebih dari 12 triliun. Ya. Saya juga membina kemudian selain itu trainer. Ya, Bapak Ibu kalau mau jadi trainer silahkan ya bisa bergabung di Akademi Trainer. Ya. Kami mendidik trainer-trainer supaya berkontribusi untuk Indonesia. Kenapa? Karena saya tutup mengatakan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita ucapkan. Itu dorongan emosional. Dorongan spiritual saya sebagai seorang muslim, itu ada hadisnya. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, itu berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Maka kalau kemudian saya mengajarkan kebaikan seperti saat ini, ya, berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu, bukan semata-mata hanya bayaran Bapak dan Ibu, tapi semata-mata, tapi juga ada dorongan spiritual. Apa? Saya ingin mendapat selawat dari Tuhan saya ingin mendapat selawat dari penghuni langit, saya ingin mendapat selawat dari malaikat, saya ingin mendapat selawat dari semut di lubang, saya ingin mendapat selawat dari ikan-ikan di lautan. Nah, itu maka kemudian akan membuat kita makin semangat, makin bergairah. Ya, nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Nanti materinya saya share di chat ini. Jadi tunggu nanti kalau saya sudah selesai jelaskan materinya saya share. Oke, berarti itu yang pertama ya. Meningkatkan dengan cara apa? Meningkatkan spirit. Meningkatkan spirit artinya apa? Kita punya 3 alasan ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja. Jangan kerja tidak punya alasan, hanya rutin. Rumah, mobil, kantor. Kantor, mobil, rumah. Rumah, mobil, kantor. Ya, Profesor Hamka pernah mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Maka kalau kita ingin terus termotivasi, jangan lupa miliki spirit. Spirit itu apa? Alasan kita beraktivitas. Kalau ini temanya motivasi dan inovasi, alasan kita termotivasi, alasan kita inovasi. Dan alasan itu ada 3. Alasan rasional, alasan emosional, dan alasan spiritual. Nah, yang kedua, yang meningkatkan yang juga meningkatkan B, ya kata tadi rumusnya have sama dengan do dikali B, maka yang meningkatkan B yang kedua adalah kindness kolaboratif. Maksudnya apa? Kindness kolaboratif itu? Kindness kolaboratif itu adalah kita berbuat baik justru kepada orang-orang di sekitar kita. Ini ada risetnya yang melakukan Adam Grant, ya. Di dalam bukunya kan, ya give and take, dia melakukan riset. Di dalam proses kolaborasi itu terjadi take and give. Ya, ngambil dan ngasih. Ya, pertanyaannya, apa yang harus lebih menjadi fokus saya? Apakah take, apakah give, atau menyesuaikan? Dan dalam bukunya ini Adam Grant membagi 3 kelompok, bahwa orang itu ada 3 kelompok. Pertama itu kelompok giver. Giver itu apa? Tugasnya membantu, ngasih, support gitu Bu Ambar. Kalau ada orang itu kita support, ada orang ini kita bantu. Pokoknya membuat orang lain makin sukses. Membantu orang lain itu tumbuh, membantu orang lain punya solusi, itu namanya giver. Ada yang kelompok kedua taker, itu mintanya hobinya ditraktir melulu. Bahkan kadang bekerja merasa memiliki Pemda Jawa Tengah, sehingga kadang-kadang aset-aset Pemda pun dibawa pulang. Itu namanya taker gitu ya. Taker, saya dapat apa dari lo? Itu taker. Ada kelompok yang ketiga namanya matcher, gue bantu lo, kalau lo bantu gue. Kalau lo nggak bantu gue, sorry, lo gue end. Nah, gitu kalau bahasa anak mudanya. Aku bantu sampean, sampean bantu aku. Kalau sampean tidak bantu aku, sorry ya, kita tidak ada hubungan. Itu namanya matcher. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu, di antara 3 kelompok ini, mana yang hidupnya di bawah rata-rata?
mana yang hidupnya tidak berhasil, mana yang hidupnya susah, mana yang hidupnya merana, mana yang hidupnya di bawah rata-rata, giver, taker, atau matcher. Kira-kira mana yang hidupnya di bawah rata-rata? Giver, taker, atau matcher? Yang hidupnya susah, giver, taker, atau matcher? Iya, yang bisa jawab mungkin dapat hadiah door prize dari panitia. Ternyata menurut risetnya Adam Grant, ayo siapa yang bisa jawab tulis. Saya beri waktu 15 detik untuk menuliskan di chat kira-kira mana yang hidupnya tidak sukses, mana yang hidupnya di bawah rata-rata, mana yang hidupnya tidak berkembang, giver, taker, atau matcher. Oh, terima kasih Bu Regina. Taker. Oke, Pak Aldi taker. Oh, taker dari Kendal juga Putri. Wonosobo taker. Ya. Ada lagi? Taker. Oh, semua taker ya. Oke. Bu Kartini, oke, taker. Oke. Ternyata menurut risetnya apa? Orang yang hidupnya di bawah rata-rata, orang yang hidupnya tidak berkembang adalah giver. Giver ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya. Siapa yang paling sukses? Siapa yang paling berkembang? Siapa yang paling bertumbuh? Siapa yang paling sukses? Giver, taker, atau matcher? Wah, ini yang Magelang malah yang sukses YouTuber ya. Oke, mana yang hidupnya paling sukses, paling maju, paling berkembang? Giver, taker, atau matcher? Oke. Yang mana kira-kira? Oke. Ternyata menurut riset Adam Grant, orang yang hidupnya lebih sukses, lebih hebat dibandingkan yang lain kalau dia jadi giver. Maka Adam Grant menyarankan, ayolah jadi giver. Loh Pak, tadi kalau jadi giver nggak sukses Pak. Tapi risetnya juga, giver sukses gimana sih Pak? Kalau nggak konsisten dia. Giver yang pertama yang tidak sukses itu hobinya membantu orang, hobinya mensupport orang, tapi nggak mau belajar. Kalau disuruh belajar, Bu Ambar nggak usah belajar, Bu Ambar mentahannya aja Bu Ambar, nggak usah training Bu Ambar, cukup mentahannya buat beli minyak goreng Bu Ambar. Nggak mau belajar dia itu giver yang tadi yang tidak sukses. Sementara giver yang sukses apa? Dia terus berkembang, dia terus investasi leher ke atas, dia berinvestasi keahlian, terus belajar walaupun nggak diminta oleh Pemda Jawa Tengah. Dia bahkan sekolah sendiri, kuliah sendiri, kursus sendiri, dia meningkatkan kapasitas diri. Jadi kalau dilogikakan, kalau di luar terjadi hujan deras, ya saya keluarkan cangkir ini, maka air yang tertampung sebanyak cangkir. Kalau kita ibaratkan air hujan itu ibarat rezeki, ya, ibarat peluang-peluang yang muncul. Cangkir ini kapasitas diri kita. Walaupun hujannya deras, maka walaupun rezeki banyak bertebaran di keluar kita, karena kapasitas kita sebesar cangkir, maka yang ditangkap sebesar cangkir. Bagaimana supaya ditangkap yang ditadain makin banyak? Ya buat kolam renang, Pak kelamaan. Kalau itu keluarin ember, keluarin bak, maka air yang tertampung lebih banyak. Berarti apa? Ayo tingkatkan kapasitas diri kita, supaya apa? Ya, supaya kemudian kita menjadi giver yang terus berkembang, giver yang justru makin sukses. Oke, maka kindness kolaboratif itu Anda perlu menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa orang yang bisa membantu pekerjaan saya? Justru setelah ini kalau Anda mau sukses, Anda perlu mencari siapa orang yang bisa membantu pekerjaan saya ya. Jangan sampai melakukan pekerjaan sendiri-sendiri, tapi siapa yang bisa membantu pekerjaan saya? Dan jangan lupa, kalau sudah ketemu, misalnya yang bisa membantu saya Bu Ambar namanya. Maka dilanjutkan pertanyaan kedua. Apa kebaikan yang bisa saya berikan kepada Bu Ambar? Bukan apa yang saya dapat. Kalau yang saya dapat itu namanya take. Padahal kalau kita mau berhasil, give. Maka apa kebaikan yang bisa saya berikan kepada orang tersebut? Ya, makanya kenapa Gojek naik terus? Karena dia berpikir kebaikan apa yang bisa saya berikan kepada tukang ojek, kebaikan apa yang bisa saya berikan kepada restoran, ya. Kebaikan apa yang kemudian bisa saya lakukan kepada pelanggan? Apa kebaikan yang bisa saya berikan kepada orang tersebut? Itu mendorong kita untuk berkolaborasi dengan orang. Dan pertanyaan ketiga, justru kepada siapa orang itu bisa saya sinergikan agar kebaikannya semakin berlipat. Kalau tadi orang yang bisa membantu saya, katakan namanya Bu Ambar.
Maka saya kemudian perlu berpikir, kebaikan apa yang saya perlu berikan kepada Bu Ambar? Dan pertanyaan ketiga, kira-kira Bu Ambar ini saya sumbungkan dengan siapa? Saya hubungkan dengan siapa? Supaya kebaikannya semakin berlipat. Begitu kita punya persepsi itu, maka B kita meningkat. Berarti apa? Have sama dengan do dikali B. Maka hasil yang kita peroleh juga akan meningkat. Kenapa? Karena kalau kemudian kita melakukan membantu orang dengan membantu banyak orang, urusan kita akan dipermudah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, juga dipermudah oleh alam. Siapa yang mempermudah urusan orang lain, dia akan dipermudah oleh alam dan oleh Tuhan. Siapa yang mempersulit hidup orang lain, hidupnya makin tua, makin sulit. Jadi itu pengantar saya pada kesempatan kali ini, ya, bahwa kalau kita ingin mencapai kinerja tertentu, have yang kita peroleh, jangan lupa, do dikali B. Dan tugas kita adalah meningkatkan B. Kalau Anda ingin lebih dalam lagi apa yang saya jelaskan ini, silakan Anda berkunjung ke YouTube saya, Jamil Azaini Official. Di YouTube itu nanti ada beberapa penjelasan video yang bisa Anda kemudian simak. Semoga bermanfaat. Pas 20 menit di jam saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.